Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan pokok permasalahan atau pokok bahasan adalah metode ya. Metode di dalam object oriented programming. Ada 3 tipe atau 3 section pembahasan basic understanding dari metode, kemudian return type dan juga constructor. Kita ke metode terlebih dahulu. Metode merupakan suatu operasi yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Kemudian metode ini didefinisikan pada kelas, tapi dipanggil melalui objek. Lalu juga metode nanti menentukan dari perilaku objek. Ini apa yang terjadi ketika objek itu dibuat serta berbagai operasi yang dapat dilakukan objek sepanjang hidupnya. Kemudian atribut dan metode. Bagaimana kita menentukan sebuah atribut dan juga metode dari objek? Objek itu memiliki data berupa atau atribut dan operasi atau fungsinya. Kuncinya, atribut itu adalah kita identifikasi sebagai ciri-ciri dari sebuah objek. Misal, saya punya objek papan tulis. Kalau papan tulis kaca berarti ciri-cirinya adalah warna putih atau warna terang, kemudian dapat ditulis. Atau ciri-ciri hewan misalkan. Ciri-ciri ayam, berkaki 2, memiliki bulu, dan seterusnya. Kalau metode itu adalah tingkah lakunya atau yang bisa dilakukan. Misalkan dari objek ayam, punya ciri-ciri memiliki bulu, kakinya 2, metodenya dia bisa berlari, dia bisa berjalan, dan seterusnya. Lalu, misalkan kita membuat sebuah kelas senjata ya, ciri-cirinya adalah ada jumlah peluru, atau atributnya ada jumlah peluru, jenis, nama senjata, beratnya, dan juga warna, dan seterusnya. Kalau behavior-nya atau operasinya, tingkah lakunya, dia bisa menembak, bisa melempar, bisa mengurangi peluru, bisa mereload, dan seterusnya. Itu cara kita mengidentifikasi atribut dan juga metode. Lalu ada 4 bagian dasar yang dimiliki oleh metode ya. Ada nama metode, tipe objek, kemudian daftar parameter, dan yang terakhir adalah badan atau isi metode. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita punya modifier ya. Kita modifier, kemudian ada return tipenya, ada method name-nya. Baru kita punya parameter dan nanti ada statement-nya. Modifier ini nanti menandakan eksis modifier dari method. Return type-nya itu menandakan tipe datanya, apakah return value atau tidak mengembalikan nilai. Lalu method namanya adalah menandakan nama metodenya. Sedangkan yang terakhir parameter menandakan parameter apa yang bisa dilewatkan ke dalam metode proses. Nah, ini sifatnya adalah opsional. Nah, modifier nanti terkait dengan aksesibilitasnya akan kita bahas di materi berikutnya, yaitu encapsulation. Bagaimana sih modifiernya? Ada public, protected, ada private. Lalu, parameternya itu kita bisa menggunakan metode yang sama namun memiliki parameter yang berbeda. Nah, ini nanti salah satu sifat dari OOP, yaitu adalah polymorphism. Misalkan saya punya tadi ya, objek senjata, dia punya tembak, punya reload, dan juga punya atribut-atribut yang di atas. Kemudian kita belajar jenisnya. Jenisnya adalah void, yaitu metode yang tidak mengembalikan nilai, dan non-void yang dapat mengembalikan nilai. Ini kurang lebih konseptualnya adalah sama dengan yang kita pelajari di algoritma dan pemrograman. Nah, contohnya adalah kalau kita menggunakan void, misalkan public static void create someone, kemudian kita bisa print nya hello name good day. Kalau non void misalkan adalah public static integer f integer x, nanti kita return 3 kali. Jadi ada kata return ya untuk mengembalikan. Contoh kodenya adalah seperti ini. Lalu kita ke pokok terakhir yaitu konstruktor, di mana metode yang digunakan atau dijalankan khusus ya nanti dan akan di-running secara otomatis pada saat sebuah objek itu dibuat, yaitu saat proses instansiasi. Jadi ini konstruktor dipakai untuk membuat proses awal ya dalam persiapan objek ya, sehingga nanti kita bisa memberikan juga nilai pada properti. Contohnya kalau kita membuat kelas laptop, maka function konstruktor juga harus bernama laptop. Jadi konstruktor itu secara default dia tidak mengembalikan nilai sehingga tidak perlu menulis tipe datanya sebelum nama functionnya. Nah, ciri lain konstruktor hanya boleh ada satu konstruktor metode di setiap kelas yang dimiliki. Contohnya kalau kita buat tadi ya, objek kelas laptop dengan
printernya satu objek laptop telah dibuat, ini outputnya kurang lebih nanti akan menjadi satu objek laptop telah dibuat dicetak sebanyak 3 kali. Karena kita punya 1, 2, 3 new laptop. Seperti itu. Nah, seperti ini bagaimana outputnya nanti kita diskusikan ya. Kira-kira kalau seperti ini, apa yang harus ditampilkan? Ya, kita diskusikan lebih lanjut di kelas. Nah, apakah objek laptop atau printernya harusnya objek laptop milik siapa? Itu nanti akan kita bahas di kelas. Oke, terakhir, silakan teman-teman, kita ada gamification kembali. Kita bermain menggunakan flashcard, ya. Silahkan diakses di SID/flashcard method. Nanti teman-teman akan mendapatkan atau akan mencocokkan ya, mencocokkan dari kartu ya, kartu seperti ini. Ketika sudah, nanti teman-teman akses linknya, maka teman-teman bisa klik mulai permainan ya. Klik mulai permainan, lalu ada card-card yang harus ditentukan. Nah, misalkan saya coba ya, konstruktor itu metode yang tidak memberikan nilai. Salah ya. Berarti harus cari sampai dengan berhasil ya. Dan ini ada waktu yang terus berjalan teman-teman. Silahkan nanti teman-teman capture dan upload di list berapa cepat teman-teman mendapatkan waktu untuk menyelesaikannya. Misalkan tadi atribut, ciri-ciri objek, oh betul ya, dia akan langsung hilang. Tapi kalau salah, misalkan konstruktor itu, nah salah dia tetap akan belum hilang cue card-nya. Jadi silahkan dicocokkan sehingga sampai hilang semua ini. Dan silahkan nanti ketika sudah selesai akan ada waktunya dan silahkan screenshot dan diupload di page. Oke teman-teman, silahkan bisa dikerjakan untuk flashcard-nya, untuk gamification kita pada pertemuan kali ini. Saya cukupkan untuk video singkat kali ini. Kita akan bertemu di kelas dan mendiskusikan terkait dengan materi metode ini lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.